Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Montesna. Kali ini kita akan membahas tentang tugas dari modul 2, yaitu modul tentang berpikir komputasional, di mana pada tugas ini kita bermain unplug, membaca program dan membuat coding, serta menyelesaikan proyek pemrograman pengelolaan data sampah. Adapun deskripsi dari kasusnya yaitu suatu RW membutuhkan satu program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh RT di wilayahnya. Nah, program ini nantinya diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT, kemudian mencari rata-rata sampah, setelah itu mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut dengan kategori sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Nah, adapun di dalam tugas ini sudah dirincikan tentang input dan outputnya serta prosesnya yang akan kita laksanakan. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama itu rancangan penyelesaian persoalan dengan menggunakan kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama itu secara dekomposisi, bagaimana kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, adapun langkah-langkah pada dekomposisi ini, kita melakukan identifikasi input yang diperlukan, output yang dibutuhkan, kemudian melakukan proses dengan bertahap. Kemudian yang kedua itu kita menyelesaikan masalah secara pengenalan pola, mencari pola ataupun kesamaan yang dapat membantu menyederhanakan masalah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu bagaimana semua RT memberikan input berupa jumlah sampah dalam satuan kilogram, kemudian perulangan yang sama digunakan untuk mengumpulkan data dari setiap RT, kemudian penghitungan rata-rata dan penentuan kategori. Yang ketiga secara abstraksi, bagaimana kita mencari informasi yang tidak relevan dan fokus pada detail yang penting. Langkah-langkah pada abstraksi ini kita fokus pada data yang penting, yaitu jumlah RT dan jumlah sampah. Kemudian kita abstraksikan proses penghitungan total, rata-rata, kategori, dan fungsi yang terpisah. Kemudian hilangkan rincian yang tidak penting dari proses pengumpulan data. Adapun yang keempat, desain algoritma. Bagaimana kita merancang algoritma yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya, desain algoritma untuk pengumpulan data, untuk menghitung total dan rata-rata, untuk menentukan kategori dan menampilkan hasil. Nah, rancangan algoritmanya mulai dari input dan inisiasi, pengumpulan data, perhitungan, dan output. Kemudian nantinya dari rancangan algoritma ini kita akan implementasikan pengelolaan sampah. Nah, pada implementasi ini saya mengimplementasikannya dalam bentuk bahasa C, yang mana setiap fungsinya saya pisahkan. Yang pertama itu fungsi untuk input sampah, kemudian yang kedua untuk fungsi untuk menghitung rata-rata sampah, kemudian yang ketiga itu fungsi untuk mencari kategori sampah, kemudian yang terakhir ini adalah fungsi utamanya di mana nantinya pada outputnya, pada keluarannya nanti yang pertama akan muncul itu adalah kalimat masukkan jumlah RT di RW, kemudian setelah itu baru berdasarkan jumlah RT yang kita masukkan, dia akan menampilkan jumlah sampah RT1, RT2, dan RT sampai RTN yang kita inputkan pada pertama tadi. Kemudian setelah itu dia akan melakukan penghitungan rata-rata sampah, dan kemudian nanti juga akan memprint rata-rata sampah dan juga kategori sampah dari rata-rata yang dihasilkan sesuai dengan batas yang sudah kita buat. Sampah sedikit, sampah sedang, banyak, dan banyak sekali. Nah, adapun kartu algo yang sudah kita buat ini, program pengelolaan data sampah, mana variabelnya nanti itu merupakan bilangan bulat, kemudian rata-rata total itu bilangan desimal ataupun float. Nanti kita akan menuliskan fungsi penghitungan rata-rata
kemudian fungsi kategori sampah, kemudian nanti tampilannya dia akan menginputkan jumlah RT, kemudian jumlah sampah per RT, kemudian nanti dia akan menampilkan rata-rata sampah pada hari ini, kemudian kategori sampah dihasilkan RT pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan coba mengeksekusi dari program yang sudah kita buat dengan menggunakan bahasa C ini. Kita akan mencari compiler secara online saja, boleh menggunakan GDB ataupun yang lainnya. Oke, kita akan mencoba mengeksekusi program yang akan kita buat, yaitu bagaimana kita mengelola data sampah. Untuk judulnya boleh kita ubah program pengelolaan data sampah. Nah, per RT. Program ini kita buat dengan menggunakan bahasa C. Di sini saya menggunakan C compiler secara online, yaitu programmis.com. Boleh menggunakan yang lainnya seperti GDB ataupun yang lainnya lagi. Dimana di sini kita bisa banyak menggunakan bahasa pemrograman, ada Python, ada C++. Pada kali ini saya akan mencoba dengan bahasa C. Yang pertama kali yang kita temui pada bahasa C itu adalah include studio .h, dimana ini include studio ini merupakan header, dimana pada studio ini adalah library. Di dalam library ini terdapat eksekusi ataupun perintah-perintah yang kita gunakan dalam bahasa C. Nah, yang pertama sekali kita akan membuat fungsi input data sampah. Fungsi input data sampah. Kita akan mengetikkan fungsinya terlebih dahulu. Kita mulai dari void input. Ingat, tidak boleh ada spasi, input sampah dalam kurung, tipe datanya float, kemudian sampah, dia nanti akan menyimpan data sampah secara array. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua itu adalah jumlah RT, di mana tipe datanya itu adalah integer karena merupakan bilangan bulat. Oke, jumlah RT. Nah, kita hapus dulu. Untuk int main-nya ini nanti dia di bawah nih. Di bawah kita akan membuat fungsi input data sampah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan, setelah itu kurung siku jangan lupa. Kemudian kita akan melakukan for, ini for untuk loop ya, for int e 0, nanti akan kita jelaskan. Kita ketikkan dulu i, dimana kondisinya i jumlah RT, kemudian i increment, i print f masukkan jumlah sampah. Ini nanti yang akan kita hasilnya, keluarannya, masukkan jumlah sampah yang dihasilkan. Ini adalah form untuk input data sampah nantinya yang dihasilkan oleh RT, yang dihasilkan RT. Kemudian ini ada %d. %d itu untuk menampilkan bilangan yang bertipe integer, artinya bilangan bulat. Hari ini dalam satuan kilogram, kemudian titik 2, kemudian nanti jumlah dari sampahnya kita sampai di sana kalimatnya nanti. Kemudian
Jangan lupa setelah fungsi itu titik 2-nya, kemudian scan F akan menampilkan di layar nanti data yang sudah kita buat di atas ini, termasuk dan data sampahnya. Oke, ini fungsi untuk input data sampah. Akan kita jelaskan satu persatu ya. Ini fungsi input data sampah, di mana di sini input data sampah, data yang kita inputkan itu adalah sampah dan jumlah RT ya, jumlah RT. Sampahnya bertipe data float dan jumlah RT-nya adalah integer. Kemudian setelahnya itu ada fungsi for int i sama dengan 0, i kecil dari jumlah RT, maka kemudian i increment. Ini adalah merupakan perulangan ya, ataupun loop yang digunakan untuk pengguna memasukkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap RT. Nah, untuk proses di mana prosesnya nanti setiap iterasi pengguna memasukkan jumlah sampah ke RT sekian, RT ke I, kemudian sampai RT ke N. Kemudian ini untuk INTI sama dengan 0, bagian ini merupakan deklarasi ataupun inisialisasi variabel i dengan nilai awal 0, yang sering kita gunakan sebagai variabel penghitung ataupun loop nantinya. Kemudian untuk i kecil dari jumlah RT ini merupakan kondisi yang diuji sebelum terjadinya perulangan ataupun loop, kemudian akan dieksekusi ya. Kemudian i++ atau increment ini, bagian ini dieksekusi setelah setiap iterasi perulangan ya. Ini meningkatkan nilai i sebanyak 1 kali setiap kali loop dieksekusi. Oke, kita sudah membuat fungsi input data sampah. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menghitung rata. Sama seperti fungsi input data sampah. Nah, kita sudah membuat semua fungsi yang kita butuhkan pada pemrograman ini, di mana yang pertama itu fungsi data sampah, kemudian fungsi menghitung rata-rata sampah, kemudian fungsi mencari kategori sampah, dan fungsi utamanya ini yang nanti di form usernya yang akan tampil itu nanti di int menu ini. Oke, kita akan coba mengrun atau mengeksekusi program tersebut. Nah, yang pertama kali itu yang tampil itu adalah masukkan jumlah RT di RW. Misalnya kita masukkan ada 3 RT pada RW. Nah, kemudian di RT 1 itu kita masukkan jumlah sampahnya 30 misalnya. Kemudian di RT 2 itu ada 20 kg sampahnya. Kemudian di RT 3 itu ada 45 kg sampahnya. Setelah kita menekan enter, dia akan mengeksekusi, akan mengolah data yang berupa data rata-rata hasil sampah yang dihasilkan per hari, kemudian kategorinya. Nah, kategorinya banyak sekali di sini terletak pada fungsi mencari kategori sampah, di mana kita menentukan batasan di sini. Untuk sampah yang sedikit itu kurang dari 5 kg, untuk sampah sedang itu kurang dari 10 kg, untuk yang banyak itu kurang dari 18 kg, berarti lebih dari 18 kg, berarti sampahnya dalam kategori banyak sekali. Nah, selesai sudah program pengelolaan data sampah yang sangat sederhana ini kita lakukan. Sampai bertemu pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.